Di sebuah malam Jumat Kliwon yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Asmaraloka kecil terbangun karena mendengar suara gemerisik dari bilik yang tidak pernah boleh ia dekati. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah perlahan, merasakan dinginnya tanah yang membuat kakinya gemetar. Dari celah pintu, ia melihat ibunya, Ningsih, duduk bersila di tengah lingkaran garam yang bercampur bunga-bunga layu. Cahaya merah menyala dari lentera tua di sampingnya, memantulkan bayangan seperti api hidup di dinding. Namun yang membuat jantung As membeku bukanlah ibunya, melainkan sosok perempuan tinggi yang berdiri di belakang Ningsih. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah yang tidak ada. Kosong. Hampa. Seperti kabut hitam berbentuk manusia. Sosok itu menoleh ke arah As, walau tanpa mata, As bisa merasakan tatapannya menembus ke dalam dadanya. Sejak malam itu, As merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Seakan sesuatu yang sudah lama tertidur, baru saja bangun. Masih di pagi buta, Ki Jagabaya mendatangi rumah AS. Ia melangkah tergesa, wajahnya gusar seakan membawa kabar yang tak ingin ia sampaikan. Dengan suara berat dan bergetar, ia berkata pada Ningsih bahwa segel darah keluarga mereka mulai retak. Ritual yang selama ini menahan roh kelam leluhur mereka perlahan melemah. Ia menjelaskan bahwa garis keturunan As bukan garis biasa. Darahnya adalah warisan dari Sukma Ayu, salah satu perempuan sakti paling berbahaya yang pernah hidup ratusan tahun lalu. Jika segel itu benar-benar terbuka, roh itu akan mencari tubuh pewarisnya untuk kembali ke dunia. Ningsih menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. As menyaksikan semuanya dari balik pintu, bingung, namun perlahan ketakutan merayap ke seluruh tubuhnya. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan gudang tua peninggalan orang-orang terdahulu, As menemukan sebuah kotak kayu yang terlilit kain hitam. Kotak itu tampak tua, penuh ukiran kuno berbentuk wajah-wajah yang seperti menjerit. As merasa dorongan kuat, seakan kotak itu memanggilnya untuk dibuka. Ketika ia membuka tutupnya, hawa dingin menyergap keluar. Di dalam kotak tersimpan rambut panjang yang digulung rapi, sehelai kuku yang tampak masih segar, dan sebuah jimat merah tua, warnanya seperti darah yang baru mengering. Saat jari As menyentuh jimat itu, dunia seakan berhenti. Seekor angin berhembus perlahan, dan sebuah suara berbisik lembut tepat di telinganya. Asmaraloka, cucu dari garisku, akhirnya kau datang. As terlonjak, namun bisikan itu terus mengikuti di setiap langkahnya. Rama, sahabat As yang selalu usil, menertawakan ceritanya tentang kotak misterius itu. Ia menganggapnya hanya benda-benda tua tak berguna. Dengan penuh rasa penasaran yang bodoh, Rama mengambil jimat itu dan memutarnya di tangan. Lihat. Tidak ada apa-apa, katanya sambil tertawa. Namun tawanya berhenti ketika angin mendadak bertiup kencang, membuat pepohonan di sekitar mereka bergetar. Langit berubah mendung. Rama masih mencoba terlihat berani, melangkah masuk ke hutan larangan sambil membawa jimat itu. Matahari tenggelam. Malam turun. Tapi Rama tidak kembali. As merasa bersalah. Di dalam hatinya, ia tahu bukan sekadar hilang. Ada sesuatu di dalam hutan itu yang telah mengambil Rama. Ketika fajar menyingsing, Rama muncul kembali. Namun langkahnya tidak seperti biasanya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti orang yang sudah berhari-hari tidak hidup. Matanya kosong, seluruh bola mata menghitam seakan ditutupi kabut gelap. Rama berdiri di depan rumah As tanpa berkata sepatah pun. Mulutnya bergerak kecil, seperti berusaha menyampaikan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar, hanya udara dingin yang mengalir. Lalu, perlahan, ia tumbang ke tanah.
As menjerit memanggil warga. Namun ketika semua berkumpul, tubuh Rama sudah dingin. Tidak ada tanda luka. Tidak ada darah. Tidak ada sebab. Hanya satu hal yang terlihat, jimat merah itu berada di genggaman tangan Rama yang kaku. Setelah kematian Rama, As kembali menemui Ki Jagabaya. Ia ingin jawaban, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ki Jagabaya akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ratusan tahun lalu, seorang perempuan sakti bernama Sukma Ayu dihukum warga karena dituduh melakukan ilmu hitam paling gelap. Mereka membakarnya hidup-hidup. Tetapi sebelum mati, Sukma Ayu mengucapkan kutukan bahwa ia akan kembali melalui darah keturunannya. Dan keturunan itu adalah garis keluarga AS. Ki Jagabaya juga mengatakan bahwa dunia gaib telah mulai merespons kebangkitan roh itu karena jimat yang disegel kini aktif kembali. As adalah kunci. Dan Sukma Ayu menginginkan tubuhnya. Malam itu, As tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah lapangan luas di mana api menyala tinggi. Sukma Ayu diikat pada tiang kayu. Tubuhnya terbakar tetapi matanya tetap hidup, menyala merah seperti bara. Dari balik kobaran api, Sukma Ayu menatap As sambil tersenyum miring. Mereka membunuhku, namun darahku tetap hidup dalam dirimu. Bukalah jalan itu, Asmaraloka. Bebaskan aku, dan kau akan menerima kekuatan yang tak pernah dikenal manusia. Ketika As terbangun, ia mendapati dirinya menangis tanpa sadar. Namun yang paling menakutkan adalah, ia masih bisa mendengar suara Sukma Ayu berbisik. Ningsih akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar ia mengaku bahwa As adalah pewaris utama dari garis roh Sukma Ayu. Untuk mencegah roh itu mengambil alih tubuhnya, ada ritual pemutus darah yang harus dilakukan. Namun ritual itu sangat berbahaya, lebih dari apapun yang pernah dilakukan keluarga mereka sebelumnya. Jika gagal sedikit saja, roh Sukma Ayu akan masuk ke tubuh As, mengambil alih jiwa dan raganya selamanya. Ningsih memegang tangan As sambil menangis. Nak, ibu hanya ingin kau hidup sebagai manusia, bukan sebagai wadah kekuatan gelap. Ritual dilakukan pada malam bulan merah. Lingkaran suci dibuat dari garam, bunga 7 rupa, dan tanah kuburan leluhur. Ki Jagabaya memimpin ritual, sementara Ningsih terus membacakan doa-doa perlindungan. As duduk di tengah lingkaran itu. Tubuhnya bergetar. Bisikan Sukma Ayu semakin keras, seperti berteriak dari dalam kepalanya. Namun sebelum ritual mencapai puncak, angin berhenti total. Api padam seketika. Dan sebuah tawa perempuan terdengar dari segala arah. Tanah bergetar. Cahaya hitam meledak dari tubuh AS, lingkaran segel hancur seketika. Ningsih terlempar. Ki Jagabaya tersungkur, dan tubuh As terangkat ke udara, seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari balik kegelapan, Sukma Ayu muncul, wajahnya kini terlihat jelas. Anakku, waktunya telah tiba. Keesokan paginya, As terbangun di biliknya. Namun tubuhnya berbeda. Di dada kirinya muncul tanda hitam berbentuk spiral, berdenyut seperti jantung kedua. Saat ia mencoba berdiri, benda-benda di sekitarnya bergerak mengikuti emosinya. Piring pecah. Air gentong berputar sendiri. Suara perempuan berbisik samar di telinganya, mengajari, membimbing, atau menguasai. As berdiri di depan cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan lain muncul di belakangnya. Bayangan Sukma Ayu tersenyum licik. Tidak butuh waktu lama hingga desa Kembang Jati merasakan perubahan. Ternak mati tanpa luka. Bayangan perempuan melintas di atap rumah.
Sosok hitam terlihat berjalan di pinggir sungai pada tengah malam. Sumur tua yang sudah puluhan tahun kering kini mengeluarkan suara tangisan perempuan setiap malam. Warga desa mulai panik. Mereka mengunci pintu lebih awal, memasang doa-doa pelindung, dan saling menyalahkan. Namun satu hal yang mereka sadari. Semua kejadian itu berawal sejak kembalinya As dari ritual pemutus. Ki Rengga, seorang dukun sakti dari desa seberang, datang setelah mendengar teror yang terjadi. Dengan tongkat dan tas berisi mantra kuno, ia mendatangi rumah As. Saat pertama kali melihat As, ia tertegun. Energi hitam yang mengelilingi tubuh pemuda itu sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada yang pernah ia hadapi. Ketika Ki Rengga menyentuh bahu As, tubuh As berubah. Matanya memerah, kulitnya menggelap seolah ditutupi bayangan, dan suaranya berubah menjadi dua lapis. "Pergi, tubuh ini milikku." Ki Rengga sadar, ini bukan lagi AS. Ini Sukma Ayu dalam bentuk baru. Pertarungan spiritual pun meledak di hutan larangan. Ki Rengga melempar segel suci, memanggil cahaya dari leluhur, dan mengucapkan mantera untuk mengikat roh Sukma Ayu. Namun setiap kali cahaya menghampiri, kegelapan dari tubuh As memantulkannya dengan kekuatan berkali lipat. Angin berputar menjadi badai. Tanah terbelah. Pohon-pohon tumbang. Cahaya dan kegelapan saling menghantam, memekakkan seluruh hutan. As berteriak dalam dua suara. Suara manusia yang kesakitan, dan suara Sukma Ayu yang tertawa puas. Ki Rengga mencoba mantera terakhirnya, namun itu adalah waktu yang tepat bagi Sukma Ayu untuk keluar sepenuhnya. Kekuatan hitam meledak, menelan segalanya. Ketika kepulan asap mereda, Ki Rengga tergeletak tak berdaya. Nafasnya nyaris tidak ada. Sementara itu, As berdiri di tengah lingkaran tanah yang retak. Matanya kini merah sepenuhnya. Bahkan gerak tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Rambutnya panjang berkibar, kulitnya pucat dengan guratan hitam seperti akar yang merambat di bawah kulit. Suara Sukma Ayu terdengar jelas, bukan dari mulutnya, tetapi dari seluruh tubuhnya. "Aku kembali, dan dunia akan tunduk pada darahku." As telah hilang. Yang tersisa hanyalah wadah sempurna bagi Sukma Ayu. Pada malam terakhir sebelum desa itu hancur, As berdiri di atas bukit memandang kembang jati dari kejauhan. Langit di belakangnya merah darah, bulan tampak membesar seperti mata yang mengawasi. Suara angin membawa bisikan-bisikan dari roh-roh yang telah direnggut. Tubuh As tegap, namun auranya mencekam seperti iblis yang baru dilahirkan. Di wajahnya terukir senyum dingin. Ia mengangkat tangan, dan desa di bawahnya seakan merespons dengan keluhan angin panjang. Malam itu, lahirlah legenda yang kelak menebar ketakutan di seluruh daerah. Dukun As, awal dari sebuah kegelapan yang tak akan pernah padam.